tidak mengedukasi. Buat teman-teman Islam semua, jangan kalian berharap aku akan menjadi seperti seorang nabi, harus sempurna, perfect, bercadar, berkata-kata lembut, baik hati, tidak sombong, rajin nabung. Jangan kalian berharap itu kepadaku, karena orang tuaku juga sudah lama berharap, tapi harapan itu hanyalah tinggal harapannya. Jadi kalian hanya akan melihat wujudku dengan packaging ini, yang adalah aku adalah Rifa yang tidak akan pernah menjadi orang lain. Inilah aku Rifa. Terima silakan, tidak terima minggat, begitu ya. Selagi yang kujalankan bukanlah melanggar kaidah agamaku, maka jangan ada yang mencoba mengintervensiku, kecuali menasehati tidak masalah. Saling menasehati itu baik. Tapi kalau kalian mencoba, Rifa, kamu tidak boleh begitu, pakai cadar. Rifa, gelangnya tangannya kelihatan. Yang menanggung dosa aku. Selagi aku tidak melakukan hal di luar itu, jangan kalian mengintervensi. Aku bukan malaikat, ya. Aku adalah Unirifa, Bunda Gembala. Orang lagi berperang, siap, terangkat sedikit roknya. Aku berperang, terangkat rok mukli. Nah, orang lagi berperang. Kalau kebuka-buka jilbabnya lagi berperang, orang lagi bertinju, nah jilbabnya buka. Kau bertinju gak ada adab, jilbabmu kebuka. Itu gitulah caranya, apanya. Orang lagi ini banyak pula ceritanya. Rifa, makan jangan ditiup-tiup, karena heran saya dengan orang. Karena gitu dia ya. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. Aku bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhan yang berserakan. Jeng, jeng, jeng. Tuhan mati, katanya kekal. Tuhan tak mati, katanya tak kekal. Oting tak bola balik, otak dibokong, ditanya balik semua berserakan. Jeng, jeng, jeng. Buat orang-orang yang sudah menonton siapa Unirifa ini sudah tahu Unirifa ini orangnya gimana. Wibawa itu wajib teman-temannya. Apa? Tadi interupsi. Coba lu buka permintaan. Kalau di tampilanku itu warnanya biru, di tampilan ini warna apa? Merah. Kalau ada permintaan. Permintaan. Iya, misalnya ada orang minta naik nih. Warnanya merah. Belum ada yang minta naik. Belum ada yang minta naik. Ada. Nggak ada, kosong gue lihat. Ada, Surto namanya. Gue tonjok lu ya. Nih gue tonjok sama lu ya, nih gue lihat ini. Oh, kenapa di sini nggak ada? Di sini ada. Iya. Di sini nggak ada loh. Nggak ada. Nih gue tunjukin sama lu ya nih. Gue kirim ke YouTube. Kan lu moderator. Gue kirim ke. Ada. Gua kirim ke handphone lu, nggak ada, di nol nih. Terus tadi lu naikinnya gimana? Ini lagi gak ada orang. Ada, lu gimana sih? Iya Allah, ini gua kirim sama lu ya, bentar. Tuh, baru gue naikin tuh, udah gue naikin ya, percuma sekarang cuma naik 1 tadi. Tidak beresin Anda. Di sini nggak ada. Di akun yang gua pakai kamera ini, Unirifa 14 ini itu kosong tadi nggak ada. Oh, ini ada satu orang nih. Ini ada satu orang. Namanya Ambo Tuo. Apanya warna biru? Nggak ada warna biru, warna merah nggak ada. Yang kalau ada permintaan itu kan warna biru, misalnya terima, tulisan terimanya itu background merah toh. Warna merah. Ya kalau di aku biru. Ya nggak apa-apa lah, nggak masalah itu. Nggak masalah itu. Itu mungkin karena lu udah upgrade itu. Ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Tentang surga teman-teman ya. Banyak sekali oten-oten laknatullah, para penghujat penista agama mengatakan surga kalian penuh dengan bidadari. Saya bingung teman-teman ya. Oten itu apakah memang karena otaknya ada di bokong atau memang nggak ngerti lagi? Yang namanya di surga itu tentulah yang ada adalah makhluk-makhluk yang indah. Makhluk-makhluk yang ditatap itu pasti membuat kita tuh wow. Masa ada di surga kita tuh pesundal tua kisut? Pastilah yang namanya. Kenapa masalahnya? Mereka tuh mempermasalahkan di surga kalian nanti ada bidadari berdada montok. Ya kali ada bidadari yang tepos. Ya enggak?
Menurut lu gimana Nandar? Kira-kira kalau ada cewek cantik dadanya tepos, cantik nggak menurut lu? Gue juga Cantik lah ini, cantik lah. nggak Gitu kalau ada ini, perempuan. ini Aku juga nggak mau tepos gitu loh. Sebagai perempuan aku juga nggak mau tepos. Aku juga pasti pengen montok. Makanya aku berharap nanti Allah perbaiki fisikku ketika di surga untuk suamiku nanti. Siapa lagi yang ada? Aduh, makanya aku bilang, ketika mereka mengatakan ada bidadari di surga kita, itu ejekan bagi mereka. Dan mereka tertawa ketika di surga mereka ada pesundal. Kan lucu oten-oten ini gitu loh. Jadi hinaan di agama mereka menurut mereka pujian, pujian di agama kita menurut mereka hinaan. Contoh, Nabi Muhammad mampu memuaskan istri-istrinya. Bingung mereka itu. Wah, Nabi Muhammad mampu memuaskan yang buruk itu kalau Nabi Muhammad punya istri banyak tapi tidak mampu memuaskan dan menafkahi istri-istrinya. Itu baru buruk. Itu, tapi kalau Nabi Muhammad mampu membahagiakan istri-istrinya, itu tanda dia mampu. Inilah. Coba Kak Asi, aku tanya sama Kak Asi. Kak Asi, nanti di surga mau nggak tepos? Coba, ada nggak aku tanya perempuan, kalian perempuan mau nggak nanti jadi tepos di surga? Waduh, ada kacamata Nandar, keren kali. Masya Allah, tabarakallah, makasih. Tidak ada satupun wanita, kecuali dia itu ada kelainan jiwa, yang mau tepos. Aduh, Bang Gemo, makasih ada kereta. Masya Allah, siapa itu? Barakallahu fikum. Baiklah, saya nyanyikan sebuah lagu untuk pemberi kereta. Enggak lah, aku nggak mau menyanyikan lagu, aku mau membacakan Al-Quran aja ya buat abang. Semoga bacaan Al-Quranku ini bermanfaat ya. Gak ada manfaatnya nyanyi, aku baca Quran aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hadiah buat kereta tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal kok salah? Lihat dulu lah, aku aja salah, hafalannya lupa teman-teman, jarang ngomong. Bagus Roni ini. Aduh, Bagus banget tuh. biar nggak salah aku. Toha, ulang lagi ya. Ini buat hadiah buat abang barusan yang telah memberikan ini. Mudah-mudahan bacaan Quran ini memperbaiki akhlak kita, menjadikan kita sebagai orang yang semakin hidup hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini hafalan aku teman-teman karena jarang murojaah jadinya kurang hafal. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Masyaallah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tatasyara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa aghfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Semoga Allah merahmati upaya teman-teman semua mensupport kami, mensupport saya, mensupport Nandar, mensupport Apologet, sehingga apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia, menjadi asbab nanti kita bertemu di jannah Allah, saling mengingat, ini loh yang saya kasih dulu topi, yang saya kasih dulu kacamata, ini dulu yang saya kasih kereta api. Lalu saya mengembali, wah kita tidak pernah bertemu ya akhi, kita tidak pernah bersua ya akhi.
Seandainya kalian tidak menemukan aku di jannah Allah nanti, tolong cari saya, jemput saya, katakanlah apa yang pernah saya lakukan ini. Masya Allah, dikasih itu lagi sama abangnya, subhanallah. Saya tidak meminta, tapi kalau antum memberikan dengan ikhlas, semoga kembali kepada teman-teman. Baik, kita terjem ya surat Toha dan kita bahas untuk makna surat Toha. Kenapa saya mencintai surat Toha ini? Selain surat Toha ini adalah surat Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada ilah. Kita nafikan ilah bahwa hanya Allah lah. Selain dia. Hu Allah, selain Allah. Lahul asma ul husna, dan bagi tabungan abang menabung untuk persiapan abang menghadapi kehidupan akan datang. Nabi Isa akan turun, sama-sama nanti kan kepada pengikut-pengikut Nabi Isa untuk melawan kemaksiatan di dunia. Oke, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna, ya, dan tidaklah diturunkan Al-Qur'an, ya. Dan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak untuk membuat Nabi Muhammad susah. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, ya. Tidaklah Al-Quran itu diturunkan kepada alaika, kepadamu ya Muhammad, untuk membuat dia susah. Tidak mungkin Allah sengaja menyusahkan, apalagi sengaja Tuhan untuk mengutus nabinya untuk dimatikan di tiang salib. Itu tidak mungkin. Allah mengatakan Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad bukan membuat Nabi Muhammad susah, bukan membuat Nabi Muhammad sulit. Tetapi Nabi Muhammad tetap akan mengikuti ujian sunatullah, akan tetap berjalan. Kalian lihat bagaimana perjalanan baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika beliau berperang, beliau tidak mati konyol, ya. Apalagi ada Tuhan yang sengaja mengutus anaknya yang tunggal menjadi karunia, salibkanlah dia. Kan tidak ada begitu, kata Edis kan. Yang ada adalah penyalipan itu karya iblis tapi diridhoi oleh Bapa. Itu kata Edis, ya. Ini adalah soteriologi sibilis tipi, ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami menurunkan atasmu Al-Qur'an untuk membuat kau celaka. Kalau Yesus diturunkan untuk celaka, kalau Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi bukan untuk membuat Nabi celaka. Nah, itu ya, ayat ketiga. Illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan memberikan melainkan tazkiratan liman yakhsha, memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut, ya, untuk menjadi peringatan kepada orang-orang yang takut melanggar apa yang dikatakan Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan tanzilan mimman, diturunkan dari yang telah menciptakan. Berarti Al-Quran ini diturunkan dari Allah, bukan ditulis oleh Lukas hasil penyelidikan. Kalau kitab Bible dituliskan dari hasil wartawan yang menyelidiki kehidupan orang-orang yang mendengarkan begini, begitu tentang katanya Yesus. Tapi Al-Quran diturunkan dari Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda, diturunkan dari yang telah menciptakan bumi, bukan dituliskan oleh orang-orang yang tahu tentang sesuatu. Kalau ditanya dari mana itu, nggak tahu. Menurut anggapan orang, Yesus anak Daud, anak Yesus anak itu. Anggapan orang, iya. Siapakah orang? Tidak tahu. Maka ini adalah syubhat. Tanzilam
Dan jika engkau mengeluarkan suara tentang apa yang engkau katakan dan apa yang engkau sembunyikan di dalam hatimu, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi ketika hatimu berniat untuk ingin eksis menjadi apologet, ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, Allah tentu tahu itu. Maka hati-hati dengan niatmu, innama a'malu binniyat. Baru di sini ada ayat yang paling saya cintai. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ini ayat yang menafikan bahwa ada ilah, apalagi berbulu dan berkelamin ya, dilahirkan kemudian dimatikan, dihinakan. Tidak mungkin ada Tuhan yang dilahirkan dimatikan, karena ini akan merusak kemuliaan Tuhan itu sendiri. Semoga Allah menjauhkan kita dari kekafiran, karena menjadi orang kafir sangat hina sekali. Kehinaan mereka yang paling nyata adalah merendahkan pencipta alam semesta dengan percaya bahwa ada Tuhan yang keluar dari vagina wanita, kemudian dihinakan, dinistakan, dan kemudian mati dalam keadaan terkutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan ketika orang berkata bahwa Tuhan punya anak saja, teman-teman, arsy Allah berguncang saking marahnya Allah. Tetapi kemudian apalagi yang mengatakan Tuhan mati, Tuhan naik keledai, dan segala macam fitnahan terhadap Allah. Dan kenapa saya kalau mengingat ini, teman-teman, sebenarnya menjadi apologet itu beratnya itu adalah ketika kita mendengarkan penghinaan terhadap Allah, penghinaan mereka, lalu mereka melemparkan penghinaan itu kepada kita. Mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbulu, mereka yang mengatakan Tuhan itu beranus, tapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Kurang ajar memang sebenarnya, tapi sikap kita tidak boleh berlebihan juga, karena mereka memang diizinkan oleh Allah ada supaya kita bisa membandingkan. Ada terang, ada gelap, ada Islam, tentu ada kaum kafir. Karena kalau kita tidak bisa membandingkan, maka kita tidak bisa mensyukuri nikmatnya Islam, teman-teman. Sama seperti kalian, kalau kalian misalkannya tidak kemudian kalau kalian tidak mengalami rasa sakit jatuh misalkannya, kalian tidak akan mensyukuri ketika kalian bahagia. Jadi kenapa Allah berikan itu kepada kita ya? Saya sedih ketika mengingat-ingat kembali bagaimana awal muasal saya mencoba untuk berapologet ini, karena saya tuh sangat tersakiti dengan pernyataan akun tanpa ragi, Yusuf Manubulu, yang menuduh Nabi Muhammad, menghina Allah. Itu yang membuat saya, memotivasi saya kemudian menjadi seorang apologet, dan saya tidak menyangka Allah izinkan saya sampai di tahap ini dengan lika-liku yang banyak, kesalahan saya sendiri dan kesalahan orang lain yang menjadi asbab saya rugi. Tapi itu adalah dinamika dalam perjalanan kita berdakwah di jalan Allah gitu. Beda ya Uni sama aku ya. Kalau aku yang sedih, aku lihat Yesus difitnah, dipijak pada lehernya, diludahi, digantung, Uni disiksa, bahkan cuma pakai celana. Aku kasihannya di sana, Uni. Pakai celana. Mana dia tidak pakai celana, bahkan menurut Pak Esra Soru, kitonahnya itu dibuka-buka, dibagi-bagikan. Kitonah itu celana dalam. Oh gitu, nah, apalagi juga pakai gitu, nah. Dia anak oleh iblis, dicobai di padang gurun, disiksa, diludahi, tobat. Aku kasihannya di sana, Uni. Ya memang kita sedih ya mendengarkan fitnahan mereka terhadap Nabi Isa, mengatakan dia mati ditelanjangi. Tapi gini, kata Allah, mereka ini orang yang ketika memilih untuk hina dan nista, mereka menganggap kehinaan itu adalah kebaikan, dijadikan indah bagi mereka perbuatan-perbuatan maksiat itu. Seperti itu, Mika. Jadi, teman-teman, dunia apologetika ini saya sudah hampir 7 tahun, teman-teman. Saya menyaksikan sendiri bagaimana penghinaan mereka terhadap agama Allah. Kalau kita telusuri, justru kalau kita boleh jujur, keimanan Kristen itu adalah kan mengajarkan puasa Daud. Dengan cara berpuasa Daud saja, Nabi Daud itu menunjukkan betapa Nabi Daud itu mulia sekali, teman-teman. Saking mulianya beliau itu mampu berpuasa Daud.
Artinya beliau itu mampu menahan syahwatnya. Tiba-tiba ada kitab yang mengatakan bahwa Nabi Daud yang kita muliakan ini mengambil istri orang gitu. Ini tuh sangat apa ya? Sangat mungkin kalian karena kita kan bilang ya Nabi kita tuh Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Daud itu Nabi kita. Membela kemuliaan Nabi Daud, saya yakin Allah juga akan mencintai kita. Karena Allah tentu mencintai Nabi Daud. Begitu juga saya lihat Nabi Sulaiman dijawab oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya, saya memang ini yang menjadi asbab saya tetap bertahan teman-teman ya. Syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu wa ma kafara Sulaiman. Ini pembelaan Allah terhadap fitnah terhadap Nabi Sulaiman ya. Saya berpikir begini, kenapa Allah sebutkan Nabi Sulaiman ini tidak kafir? Kalau Allah sudah katakan dia nabi, maka kan kita kalau membaca Al-Quran kan kita nggak butuh lagi klaim Allah bahwa Nabi Sulaiman ini. Kalau aku secara rasional ya, harusnya kan ngapain lagi ditegasin Nabi Sulaiman itu tidak kafir? Kan kita tahu kalau dia nabi. Karena kalau kita umat Islam kan kalau dikatakan dia nabi sudah tahu kalau dia maksum kan gitu ya. Ini pikiran saya pada waktu itu. Setelah saya membaca Bible baru saya tahu kenapa Allah tegaskan gitu loh. Karena memang mereka memfitnah Nabi Sulaiman, mengatakan Nabi Sulaiman itu kafir kepada Allah untuk mengikuti penyembahan terhadap Baal dan Molok gara-gara mengikuti perempuan gitu. Dan saya pikir Nabi Sulaiman ini adalah salah satu nabi yang memiliki hikmat, bahkan tidak ada nabi yang seperti beliau, bahkan Rasulullah pun tidak diberikan seperti beliau itu kekayaan ya, karena hanya Nabi Sulaiman yang diberikan kekayaan dan mampu mengendalikan makhluk-makhluk lain. Artinya nabi itu semua memiliki kelebihan masing-masing teman-teman. Tapi mereka menistakan Nabi Sulaiman yang adalah nabi bagi kita. Mungkin kalian yang ya berpatokan bahwa oh nabi kita kan Nabi Muhammad kita. Nabi Sulaiman itu nabi kita. Mereka katakan Nabi Sulaiman kafir. Makanya saya bertekad untuk ya setidaknya saya tidak berjuang dengan mereka waktu mereka hadir ke muka bumi ini. Setidaknya saya memuliakan nama mereka dengan cara menunjukkan bahwa mereka tidak layak difitnah seperti itu. Makanya saya bertanya sama orang-orang Kristen ya, kalau memang Sulaiman itu adalah orang yang akan menyembah kepada ilah lain, kenapa Tuhan ketika lahir Sulaiman itu Tuhan kalian berkenan kepada Sulaiman? Apa Tuhan kalian nggak tahu kalau dia akan ingkar nanti? Kan gitu ya. Tuhan kalian apakah sebegitu tidak tahunya kalau Sulaiman ini akan jadi pengkhianat? Kok ada Tuhan yang tahu kalau nanti Sulaiman ini berkhianat menyembah kepada ilah lain, kok waktu lahir kok malah seneng gitu loh. Itu bukti kalau Nabi Sulaiman itu tidak sekeji itu. Begitu juga dengan Nabi Yakub. Teman-teman perhatikan, tidak kalah menjijikkan dan mengerikan fitnahan mereka terhadap Nabi kita Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana Nabi Yakub dituduh menipu bapaknya Ishak, teman-teman. Jadi hari ini kalian tidak menangis karena kalian masih di dunia. Tapi nanti ketika kalian diobral hisab, kalian akan berburu untuk mencari mereka nanti. Kalian akan berburu mencari mereka. Di surga nanti kalian akan sibuk cari mereka nanti. Karena mereka ada orang lain yang dimuliakan oleh Allah. Asbab mereka lah nabi-nabi itu diturunkan. Tahu nggak? Nabi Ibrahim itu pernah berdoa supaya diturunkan Nabi Muhammad. Diutus seorang Rasul. Memang tanpa berdoa pun Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad akan diutus. Tapi begitulah Nabi Ibrahim memikirkan keturunannya, memikirkan umat sih, kenapa kita tidak mau memuliakan mereka gitu loh. Nabi-nabi itu kan kalian belum ada, nabi-nabi itu sudah mikirkan kalian loh. Nabi Muhammad itu sebelum kita ada di dunia, beliau sudah mikirkan kita loh, umati. Lah kalian nabi kalian dihujat, kalian tenang-tenang aja kan, nggak adil gitu. Makanya ketika oten laknatullah menuduh Nabi Sulaiman kafir, Nabi Yakub berdusta, Nabi Daud berzina. Apalagi Nabi Muhammad. Yang Nabi Isa aja yang mereka akui sebagai Tuhan mereka katakan terkutuk. Jadi bagaimana mungkin kita berharap mereka memuliakan Nabi Muhammad? Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang mereka akui di kitab mereka aja mereka hina. Hosea mereka katakan bersundal di seluruh Tuhan. Daud mereka katakan mengambil istri orang. Mereka percaya dengan itu. Lalu kita berharap mereka akan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak akan pernah teman-teman. Sama seperti Yahudi. Yahudi itu tidak akan pernah kembali kepada Allah karena dia menolak Nabi Isa. Itu ibarat kata bagaimana mungkin lurus jalannya sudah tersumbat di awal-awal gitu loh. Makanya Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Dan dilaknatlah orang-orang Yahudi itu karena lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Musa.
Mereka sudah ingkari Nabi Musa di awal, bagaimana mungkin mereka menerima Nabi Isa? Setelah mereka ingkari Nabi Isa, mustahil mereka menerima Nabi Muhammad. Makanya mereka sampai mati akan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan penghujatan itu adalah keimanan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan itu berkelamin. Mereka percaya Tuhan itu berbulu. Nah, saya di sini hanya ingin memuliakan Nabi saya. Tidak lain tidak bukan ingin menunjukkan bahwa fitnah keji mereka itu tidak tepat. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memuliakan nabi-nabi terdahulu. Mana dalilnya? La nufariqu baina min ahadin min rasul. Tidak ada perbedaan antara nabi-nabi tersebut. Ya. Sorry kalau untuk yang gini tuh aku agak sedihan teman-teman ya, karena ini perjalanan aku di awal sakit hati mendengar penghujatan mereka terhadap nabi-nabi kita. Dan ingat, nabi kita itu bukan cuma Nabi Muhammad ya, ada 25 nabi yang wajib kita imani. Dan umat Kristen yang keluarin usahku bentar teman-teman ya. Inilah kalau mak Hati-hati Uni, itu Tuhan itu, hati-hati. Tuhan itu Tuhan. ya, di dalam Hati-hati. lubang hidungnya Tuhan, di dalam lubang Iya, jadi hidungnya gitu. ada Tuhan. Kasihan kita itu Tuhan. Jadi inilah aku pengen menghimbau kalian apologet ya. Kalau kalian sibuk memuliakan diri kalian sendiri, percayalah belum tentu kalian mendapatkan kemuliaan itu. Karena bisa jadi kalian tidak layak mulia menurut Allah. Tapi kalau sibuk kalian memuliakan Allah, memuliakan malaikat-malaikat Allah yang memang pantas dimuliakan, memuliakan nabi-nabi yang pantas dimuliakan, memuliakan agama kita, kemuliaan itu akan menghampiri kalian. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah tidak memuliakan hambanya yang setiap hari memuliakannya? Tapi kalau kalian sibuk, aku, diri kalian, siapa kalian? Siapa kalian? Di atas Raffi Ahmad masih ada Hotman Paris ya. Gitu. Ya, mungkin begitu teman-teman. Ya, buat oten-oten yang terguncang atas kemunduran RK ya, itulah kalian saudaraku. Itulah kalian Kristen-Kristen. Kalian mengakunya, kami siap pikul salib. Kami siap menderita karena Yesus. Baru aja sedikit diomongin sama sesama apologet, saya sudah mundur. Tidak mau lagi berdebat. Kalau mau narkoba, ayo. Mau kelabing, ayo. Tapi berapologet, saya tidak mau lagi. Pikul salib ya. Kita pikul salib ya. Gak ada yang donasi. Saya tidak mau lagi ikut. Inilah kalian. Omongan kalian itu manis, gak madu, padahal itu adalah racun. Maka kalau ada orang Islam di antara kami yang seperti kalian, saya pastikan Allah akan jauhkan mereka dari kami sejauh-jauhnya. Karena itu doa saya. Ya. Hanya circle saya itu milih-milih sekarang teman-teman. Karena pertemanan itu akan berimplikasi kepada keyakinan kita. Kalau teman-teman circle-nya sehat, insya Allah bagus. Tapi kalau punya orang-orang toksik, gampang mengadu domba, gampang berpandangan jelek kepada orang lain, tinggalkan, jauhi, tapi jangan merendahkan mereka. Bisa jadi hari ini mereka seperti itu, insya Allah suatu saat mereka berubah, atau justru kita yang terbalik. Jangan rendahkan mereka, tinggalkan saja. Ya, kalau tidak bisa menasihati orang-orang seperti itu, tinggalkan saja. Jangan mengadu domba sesama Islam dengan Islam, tidak bagus begitu ya. Siapa kita? Seperti itu, ada sebuah lagu yang saya nyanyikan, random banget saya ya, habis nangis, habis itu saya menyanyikan sebuah lagu. Adu domba, mengadu domba, domba tak usah diadu. Dari nangis, habis itu nyanyi. Aku ini emang random banget ya. Apakah psikologi aku terganggu ya? Kayaknya enggak deh, memang aku orangnya begitu guys. Uni, besok kita jangan lupa besok pakai lonceng. Mereka kan domba. Kita ini kan gembalanya. Lonceng kita bagusnya gitu. Aku kecampur. Ya. Aku Baik, aku nyanyikan sebuah lagu untuk ini igusku turun terus nih. Aku akan nyanyikan sebuah lagu untuk domba-domba di bawah. Adu domba, mengadu domba. Domba tak perlu diadu, tanpa diadu berkelamin sendiri. Karena sibuk ngurus donasi, adu domba saling kelahi. Karena uang dan juga eksistensi, mereka saling kelahi. Kalau Islam pun begitu, kalian sama kayak domba. Kalau Islam pun begitu, kalian sama kayak domba. Kita ini Islam, bukanlah domba. Jangan mau diadu domba, karena kita bukan domba. Aisyah,
Adu domba, diadu domba, tanpa diadu mereka berkelahi. Ya, terima kasih. Ya. Buat teman-teman kareteng, anak-anak domba, anak-anak bunda, anak-anak setan, anak-anak dajjal, anak-anak hantu belau, anak-anak penio magios, jangan terguncang, jangan terguncang. Kalau memang kalian benar, sampaikanlah kebenaran itu. Kalau memang kalian tidak benar dan apa yang kami sampaikan telah tak bisa kalian bantah kebenarannya. Kenapa kau masih menolak? Oh ya teman-teman ya, yang ini yang ingin bertemu Uniriva ya, nanti Uniriva jumpa Pens, kita ketemu di Golgota distrik 3 halaman ke 10 ya. Yang aku mau jalan-jalan teman-teman. Aku makan ada di mana kamu? Dan dulu aku katanya. Ya, kalau ada yang satu tempat kita makan-makan, nanti insya Allah aku akan menyanyikan 3 lagu buat kalian yang terakhir aku makan. Ada uni di kita makannya di apa aja di Nazaret. Bebas itu bahasa itu. Di Tapi Nazaret. aku takut loh. Ke Batam uni ya insya Allah karena kan mama aku di Batam ya. Teman-teman, aku nggak bisa berkuar-kuar ya, nanti aku ada di sini, ada di situ, ada di sini. Jangan kau percaya ya. Barang siapa yang melihat Uniriva ada di sana, ada di situ, jangan kau percaya karena Uniriva ini akan berkeliling dunia ya. Jadi seperti yang dijanjikan Bunda Ike ya, akan jalan-jalan ke suatu tempat yang ingin bertemu silakan, tapi takut nanti janganlah, nanti Oten lagi kan. Oten kok ketemu sama aku di Kristen yang ingin menunjukkan sih emang menunjukkan kebenaran agamanya di sini. Ya. Aduh, anak Bunda naik nak. Anak Bunda naik sini nak. Anak Bunda naik sini. Kelvin Sanjaya, muka layu bikin birahi. Oh, ya buktinya kan kalian senang lihat aku. Sini kan ya, dibandingkan kalian pemakan babi. Percayalah sama saya, tidak ada seri-serinya. Kenapa Kelvin Sanjaya nggak berani naik? Takut birahi sama Bunda? Iya. Takut? Iya. Takut sama Bunda? Bunda ini nggak jahat loh. Bunda ini kenapa? Lagu ini uni itu kesombongan. Lagu apa itu? Request lagu teman-teman ya. Request lagu teman-teman ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu rap teman-teman ya. Lagu rap ini saya persembahkan untuk RK ya. Yo, ini cerita tentang si RK yang sekarang sudah bertobat menjadi apologet karena tak dapat PKPK salah kalah dalam PK bersama Jonathan Nander mencret kalah PK tak dapat duit banyak sehingga berhenti jadi apologet. Yo, si RK sekarang sudah berhenti jadi apologet karena tahu nggak dapat duit. Kristen, si Kudis TV minta donasi diberi banyak sama pemuja-pemujinya dengan bawa soteriologi iblis. Iblislah yang menyelamatkan. Inilah si Kudis TV membuat RK iri. Si Edi dapat 3 miliar, Sopika tuh juga buka rumah pemesuman, rumah pencabulan. Minta donasi juga berharap.
harap dapat 3M. Inilah kelakuan Oten, kalau bukan karena uang, karena bulu. Mereka suka duit. Kalau bukan duit, cari laki. Seperti Agatha cari laki di TikTok. Minta donasi untuk botok. Ngaku-ngaku dari ortodok. Padahal akhirnya dapat juga. Bunting kemudian langsung kawin. Tukang tepu ngakunya pernah jadi mu'alaf. Padahal Kristen dari lahir. Muka tai kotok. Hasil donasi 20 juta. Inilah Kristen bangsat. Mereka penghujat agama dan penista. Inilah si Agatha minta duit bu sama paduka rudal buat botok, akhirnya dia dapat laki, kemudian dibuat bunting. Si Agatha bunting dari laki di TikTok. Ya, cekecip. Inilah cerita Joseph Totti dan Elia Boti. Mereka berdua bersundul padang Asyur. Si Boti berdua mereka laku-laku. Si Joseph kena mental, berdiskusi sama Nandar, gak sanggup lagi melawan karena Tuhannya tak terbela. Si Joseph akhirnya mengakui dia adalah Chihuahua karena mengatakan mereka anjing kecil. Au, au, au. Si Joseph sudah akui kalau mereka anjing kecil Chihuahua. Inilah kualitas apologet Kristen. Yo, cikidap. Inilah cerita tentang apologet Kristen dimulai dari Utiwa Mena mati mengenaskan karena kanker, botak kemudian dihina-hina. Ngakunya ada di rumah sakit bertemu Yesus, tahu-tahu nggak lama kemudian mati. Inilah cerita Utiwa Mena yang menghina Rasulullah. Matinya mengenaskan saudara, habis sebelum itu injak Al-Quran. Ini juga cerita si Paul Jongjong lari ke Jerman karena takut ditangkap polisi menista Islam menyerang Indonesia. Sekarang mereka miskin cari donatur semua pada belangsak. Ini juga cerita Tai Pudin lari ke Amerika untuk menghujat. Inilah pendetanya Oten, mulutnya doer, mukanya kayak azab, mukanya kayak berhala, sangat tidak enak untuk dilihat. Keren kan teman-teman? Inilah cerita apologet Kristen mulai dari Sophie Kuntul adalah seorang pengasuh bayi di Amerika sampai kerja 2 shift. Mereka jual dubur, jual vagina. Di sana mereka dapat duit. Karena duitnya sedikit jadi apologet penghujat dapat donatur. Gara-gara lihat Edis berhasil dapat 4 miliar. Sophie Kuntul buka juga bikin situs minta donasi bikin rumah permasuman. Sophie Kuntul kemudian menjelma menjadi perempuan yang waktunya menyampaikan firman padahal dia pesundal birahi yang pernah tidur threesome kata kawannya. Sophie Kuntul, ini aku kasih kalian data ya. Oh iya, kalian nggak tahu si Sophie Atul itu yang mengatakan bahwa dia threesome sama Taipudin sama si Edis itu adalah ring 1 orang kepercayaannya loh. Pernah tahu kalian? Sini aku tunjukin datanya bentar. Tunggu aku turun dulu ya, HP ku kan cuma 2 nih, turun dulu ini. Nandar, lu bisa puterin ini nggak Nandar? Nggak bisa ya, si Nandar ini malas paling. Nandar, lu bisa puterin ini nggak Nandar? Teman-teman ngabak di bawah ya. Nih. Ini, dengarkan baik-baik teman-teman. Nggak ya, Nandar. Saya akan tunjukkan kepada kalian Sophie Kuntul itu threesome. Ya, dia threesome, ya. Dia melakukan hubungan seksual yang saya tahu nih namanya misalnya nih Ovid begitu ya, kayak Ovid Tobat begitu. Ketika saya mempercayakan hal-hal yang besar yang bersifat rahasia, di situ ada data apologi. Dia mempercayakan hal yang rahasia kepada orang terdekat dia. Nah, nanti dia akan bongkar sendiri bahwa ada orang kepercayaannya yang membongkar rahasianya. Nih. Dan sebagainya. Itu menjadi pengkhianat sendiri. Nah itu saya nggak mau lakukan itu karena kita nggak tahu siapa orangnya gitu loh Pak Lumeho, betul nggak Pak? Saya nggak pernah ketemu nih orang ini siapa. Ya termasuk tim saya sendiri. Jadi yang kemarin yang naik di Bang Edis itu adalah orang Al-Hayat sendiri tuh. Itu ring 1 saya yang naik. Tuh ring 1 ya, yang mengatakan Bang Edis itu masuk lewat Meksiko. Lalu Edis, Abi Saifuddin dan Edis itu seranjang bertiga, threesome, 3-in-1. Orang kepercayaan saya Pak. Yang mengatakan Sophie Kuntul dan Taipudin dan si Kudis TV threesome 1 ranjang
adalah orang terdekatnya, ring 1. Waduh. Ini adalah berita heboh masa kini, teman-teman. Ulang lagi ya. Edis itu seranjang bertiga, trisam, 3 in 1. Itu orang kepercayaan saya, Pak. Itu orang ring 1-nya Al Hayat Indonesia. Sudah kuduga Sophie Katul bersundal di padang Asyur, lari ke sana untuk menjual bokong dan menjual paginanya, lalu menghujat agama kita. Inilah yang disupport Oten semua. Mereka dapat duit menjual pagina dan mereka seranjang bertiga. Si Edis sama Taipudin gantian pakai Sophie Katul. Habis itu Edis Taipudin langsung berdua main juga. Habis Sophie Katul bengek. Setelah itu Taipudin dan Edis, mereka saling berdua juga. Karena mereka juga saling mengisi dubur masing-masing. Wow, ini menarik sekali. Wow, ini... Aku nggak nyangka. Sungguh luar biasa kelakuan para Oten Durjana, penghujat penista agama Islam. Kelakuannya kayak setan. Ada yang trisam, ada yang tidur seranjang bertiga. Ternyata ini dikatakan sama ring 1, orang kepercayaan Sophie Kuntul. Au, au, au. Itu gigi palsu si Sophie Katul kebuang kebuka ketika cipokan sama Taipudin birahi. Karena bibir Taipudin dower, disodot giginya Sophie Katul. Setelah itu gantian sama Edis. Si Edis si Kudis TV sama Taipudin, mereka trisom sama Sophie Kutul, satu ranjang bertiga karena di sana miskin. Lani Ekowati nggak berani sama saya karena kemarin ditelanjangi. Inilah cerita apologet Kristen. Mereka semua bersundal gara-gara mungkin membaca Amsal. Inilah kegiatan massal yang dilakukan apologet di dalam Gams Amsal. Mereka bersundal karena baca Amsal. Mereka mengikuti, marilah kita memuaskan birahi. Suamiku tak ada di rumah. Sophie Katul seranjang bertiga sama Edis sama Taipudin. Taipudin sedot Sophie Katul, giginya pun langsung copot. Gara-gara ini lubang yang dalam, gara-gara ini sumur sempit. Mereka bersundal semua. Sekarang si RK pula mau berantem sama si Edis TV gara-gara sedikit donasi. Jangan kita tiru kelakuan Oten, jangan saling memijak kepala kalian, ya. Dulu si anak Batak ketahuan dia judol. Kemudian dibuka satu-satu aibnya si Boti Elia AIP. Bersama Lina Wijaya buka celana dalam, si Metatron mencabuli anak orang, langsung kabur ke luar negeri. Kita semakin sibuk cari ilmu, mereka sibuk cari bulu. Kita sibuk cari ilmu, mereka sibuk cari bulu. Kita sibuk cari ilmu, dia sibuk cari bulu. Kita sibuk cari ilmu, Oten sibuk cari bulu. Kita sibuk mencerdaskan, mereka sibuk rebutan mereka sibuk rebutan Tuhan. Kita sibuk mencerdaskan, mereka sibuk rebutan Tuhan. Kita sibuk cari ilmu, mereka sibuk cari bulu. Mulai dari si Memek Kucuk. Si Memek Kucuk ngakunya murtadin, padahal Oten namanya Kosman Cornelius. Masa iya Islam adanya nama Cornelius? Si Memek Kucuk masuk penjara makan tai, dikasih Napoleon makan tai, mukanya kusut kemarin ke salon, berharap mau jadi penghujat lagi. Tapi nanti bakalan dikawinin sama Yuli Memek Kucuk, ya. Si Yuli Dugong mulai belajar birahi-birahian. Sok-sok baik di awal, tapi kelakuannya memang parah. Inilah, aku tuh nge-rapper, teman-teman. Kalian tahu nggak bakat aku yang harus tidak boleh aku sembunyikan itu rapper. Sebenarnya aku tuh rapper dulu. Sebelum aku jadi pendebat lintas agama tuh aku rapper. Dulu aku menghafal lagunya Dirgot, bukan Dirgot ya. Tahu kalian lagunya Eminem? Begini God rap God no the not God. Aku dulu hafal, sekarang enggak. Karena aku pikir
Ngapain gue hafalin lagu rap God? Mending gue menghafal Al-Quran. Nah itu awal masalahnya. Silakan Surto. Si Meme kusluk. Sebelum ke sana Uni, teman-teman di bawah, abang-abang, guru-guru ya dibantulah di pulau-pulau pun saya ya teman-teman ya. Lanjut Uni, lanjut. Sampaikan Lemon, apa manfaatnya orang memfollow kamu? Jangan orang follow tapi nggak ada guna buat peradaban. Kira-kira kalau orang memfollow, apa gunanya kamu buat peradaban? Jelasin begitu. Kalau saya Uni, kalau saya Uni mungkin tahu kalau saya gimana gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga Gini sih. loh, kalau Kalau kita saya- bilang sama Bung ini dengar, kalau kita mau marketing itu gini. Teman-teman follow akun saya supaya saya bisa membuka live, supaya bisa menginjili Oten, bisa mengobrak-abrik Oten gitu. Jadi biar orang tahu ada manfaat ketika mereka memfollow. Ya, jadi apa manfaatnya memfollow si Lemon ini? Kasih tahu sama umat biar mereka nggak capek-capek. Teman-teman semuanya ya yang belum tahu saya dia dibantu dong di follow-follow supaya saya bisa live kembali gitu. Mencerdaskan Oten-Oten dari kelongoran sampai kepintaran begitu. Nah begitu supaya teman-teman dapat hiburan dari koma saya begitu. Baik Uni, mungkin sekian, lanjut Uni. Oke, kita ada tamu. Tarmizata mau mendengarkan lagu rap saya, silakan di request nama siapa, Sopi Kutul, Taipudin Birahi, atau Kudis TV, silakan. Halo Tarmizata, hari ini kalian saya izinkan untuk meminta merequest lagu rap saya, karena saya lagi nge-rap ini ya. Halo? Bebas Bun, kita nyimak aja Bun. Oke, di bawah ya menyimaknya. Iya Bun, iya siap. Aduh, Inilah malu-malu. dia kisah apologet Oten. Kalau nggak buka Hidup celana begini. dalam, Stres cari ya? bulu kalau nggak rebutan Tuhan. Inilah apologet Oten mulai dari Taifudin Birahi sampai si Paul Jong, juga sampai Rudi Kamu kemarin Iskariot, lulus Rudi jalur bulu cembi ya? Lani Ekowati. Lani Ekowati Pak, ternyata kamu lulus. Trisam sama si Kudis TV sama Taifudin Birahi. Mereka semua bertiga, satu ranjang bertiga. Ye, karena miskin. Butuh duit jemaatnya. Mereka cari Gitu. donasi, bikin rumah permesuman, Taipudin Birahi, Congkel Sopi Kuntul, sama si Kudis TV, seranjang bertiga itu, karena ring satunya yang bilang begitu. Mari kita simak lagi informasi terbaru. Mereka tidur seranjang bertiga, wadidaw, wakicau, au, au. Ini adalah informasi terbaru teman-teman. Jebret News TV akan membacakan. Kenapa kita nggak mau? Karena saya pengalaman yuk. Saya nggak kenal orangnya, saya nggak pernah lihat mukanya, saya hanya misalnya tahu nih namanya, misalnya nih Ovid begitu ya, kayak atau Tobat begitu. Ketika saya mempercayakan hal-hal yang besar yang bersifat rahasia, di situ ada data-data apologia dan sebagainya, itu menjadi pengkhianat sendiri. Nah itu saya nggak mau lakukan itu, karena kita nggak tahu siapa orangnya gitu loh Pak Lumeho, betul nggak Pak? Ya ampun. Saya nggak pernah ketemu nih orang ini siapa. Ya termasuk tim saya sendiri. Jadi yang kemarin yang naik di Bang Edis itu adalah orang Al-Hayat sendiri tuh. Itu link satu saya yang naik. Ya yang mengatakan Bang Edis itu masuk lewat Meksiko. Lalu Edis, Abi Saipudin dan Edis itu seranjang bertiga, trisam, 3-in-1. Itu orang kepercayaan saya Pak. Orang link satunya Al-Hayat Indonesia. Ternyata Sopi Kutul seperti dugaan aku, ke Amerika jual vagina sama dubur tapi nggak laku. Dipakai sama Taipudin Birahi sama si Kudis TV. Ye. Mereka gratisan karena tak puas birahi mereka. Inilah kalau sering baca kitab penuh birahi. Akhirnya mereka saling memakai satu sama lainnya. Gak sanggup ber-PSK Taipudin pakai sop katul. Penghujat penista agama Islam akan kelihatan aibnya. Karena memang mereka itu adalah setan semuanya. Nggak nyangka ya. Satu-satu Allah perlihatkan aib mereka. Si Lina Wijaya buka celana. Si Kudis TV tilap donasi. Si RK sekarang juga terguncang imannya. Tak mau jadi lagi Apoloncet. Ya iyalah kalian itu. Kalian itu kerjaan kalian tuh cari uang. Makanya kalian cari uang, kalian jual Tuhan kalian.
Kalian bilang kami menyampaikan firman Tuhan, kalian menghujat agama Islam. Yang kalian hujat itu adalah manusia yang lebih mulia daripada Tuhan yang kalian sembah, karena Tuhan yang kalian sembah itu adalah mati terkutuk. Inilah kalian. Saya sudah bilang, hati-hati menghujat Rasulullah, menghujat Allah Subhanahu wa taala itu dampaknya bukan cuma jangka pendek, jangka panjang. Terbukti kehinaan itu ada pada diri kalian. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, kita di sini membuktikan ya. Coba perhatikan. Dulu saya masih ingat waktu si Memek Kucluk ya. Si Memek Kucluk ini dulu menghina Rasulullah dengan sejadi-jadinya untuk mendapatkan apa? Uang. Kemudian Frans Donald, kemudian Gracia Pelo, Tai Pudin kabur ke luar negeri. Terus siapa lagi ya? Sophie Kutul gitu. Terus mereka tuh bersundal dengan sesama mereka. Ada yang berkelamin sesama mereka, saling pijak, baku hantam, gara-gara donasi. Nah makanya saya udah mulai lihat ada di Islam yang begini-begini teman-teman. Ya mohon maaf ya, kita nggak boleh, dengar ya. Di Islam itu potensi begini kecil, tapi ada. Kalian tahu nggak maksudnya? Potensi begini itu lebih kecil karena masih dibatasi dengan akidah yang benar, dibatasi oleh Al-Quran. Tapi potensi orang seperti ini yang ngaku-ngaku Islam ada di antara kita, yang memang hatinya penuh dengan penyakit, itu ada di antara kita yang coba-coba untuk mengadu domba gitu. Nah ini yang harus kita hindari ya. Jadi ciri-ciri orang itu toksik adalah teman-teman ketika dia berani menjelekkan orang lain di hadapan kalian, maka suatu saat kalian akan dijelekkan orang itu. Itu ciri-cirinya. Yang kedua adalah ketika orang tersebut ya hadirnya ketika sudah sangat-sangat, misalnya kalau untuk apologetika ya, dia tidak peduli dengan orang lain tapi hanya peduli dengan dirinya sendiri gitu. Itu termasuk yang harus dihindari karena suatu saat kita bisa dijual mereka. Kemudian kalau dilihat dia tidak ada manfaat dari kita yang bisa dia ambil lalu dia menjelek-jelekan kita, kemudian kalau masih bermanfaat kita bagi dia sanjung-sanjung kita, menjauhlah dari orang seperti itu toksik sekali ya. Jadi saran saya teman-teman muslim, jangan mudah terpancing, perhatikan dulu, dan tidak semua urusan pribadi itu kita ikuti. Marilah kita hanya memuliakan agama Islam saja. Seperti itu ya. Ya, yang mau naik silakan. Kalau tidak ada kita mau istirahat. Ini Tante Mie Koclok. Mie Koclok udah tahu belum si itu tidur berseranjang bertiga? Kamu kata tahu, wahai Chef Ustadz Hanafi. Ini MJ, emang Ustadz Hanafi dalam keadaan bahaya apa? Bang Dio dalam keadaan bahaya apa? Kenapa harus di-save? Mereka adalah orang-orang Islam. Kalaupun yang bisa menyelamatkan mereka hanya Allah. Dan tidaklah Allah menzalimi hamba-hambanya. Kalau terjadi keburukan kepada kita, itu karena kita. Karena kita teman-teman. Ya, bukan karena orang lain. Allah sudah katakan itu di Al-Quran. Terjadi keburukan kepada saya, itu bukan karena Allah, tapi karena saya sendiri. Jadi kita jangan gampang kita ini menilai satu orang karena kita tidak kenal. Karena yang terlihat berilmu belum tentu berilmu, terlihat bajingan belum tentu bajingan. Contoh Mikana ini kan, Mikana kan terlihat bajingan, bisa jadi dia bajingan beneran gitu. Inilah kisah Mika, aku harus bisa nge-rap cepat kayak aku nih. Inilah kisah apologet Kristen, cerita tentang Sophie Katul menjual vagina dan dubur, akhirnya tidak laku. Tidur sama Taifudin Birahi sama si Kudis TV. Mereka bersundal di atas ranjang bertiga, mereka tidur bareng. Gitu, kau harus bisa gitu. Oh, Al-Quran ini aku suka nih kalau Mika udah bawa Al-Quran nih. Silakan diulangi Mika. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah. Itu jelas Al-Quran mengatakan. Jadi kita jangan memancing pertikaian, jadi kita jangan memperkeruh suasana. Kita harusnya mendamaikan yang bertikai. Oh bukan, kita ini nggak boleh gitu, karena sesungguhnya manusia itu bersaudara, umat muslim itu bersaudara. Jadi tidak ada kelompok kita, kelompok ini, kelompok itu, nggak boleh ya teman-teman ya. Jelas Al-Quran Al-Hujurat ayat 10 mengatakan seperti itu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu.
Jadi kita tidak boleh memihak. Oh, memihak ke sini, memihak ke situ. Kalau ada kesalahan, biarkanlah hukum yang berlaku atau Allah yang Hilang suaramu Miko. ya atau Allah yang akan membalas kepada mereka. Kita tidak boleh menghakimi. Kita adalah saudara semuslim. Ketika kita mati, saudara muslim kita yang akan menggotong kita ke alam kubur. Mereka lah yang akan menyolatkan kita. Mereka lah mendoakan kita. Nggak ada orang Kristen yang akan mendoakan kita. Ya, ketika orang Kristen ya Yesus, ampunilah mereka dosa-dosa orang Islam. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi kita wal mu'minin wal mu'minat. Dikatakan seluruh umat manusia ini sama di mata Tuhan. Jadi kita berpengaruh, kalau bisa kita mendamaikan, bukan memperkeruh. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Salam. Salam wabarakatuh, Ustaz. Wah, ya, jadi kita tetap ya, namanya ada yang salah, maka Rasulullah mengatakan tabayun. Ya, kita mengingatkan di belakang. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen ketika salah, yaitu memperingati dekat orang ramai. Nah, apakah kita mau dengan oten sama dengan oten? Nauzubillah min zalik. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Karena setan itu berbagai macam cara mau menghancurkan apologet ini dengan menggoda saudara kita, dengan menggoda anak kita, dengan menggoda teman kita, bahkan menggoda pemimpin kita. Bahkan ustadz-ustadz kita tidak luput dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan berupaya untuk menjatuhkan Islam. Karena ingin apa? Kekal bersama mereka di dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat iri dengki, sifat takabur, sifat sombong, sifat merasa melebihi. Ya, semoga kita dijauhi dari itu. Ya Uni, ya betul ya Uni. Ustaz Pelik, silakan Bang Pelik tambahkan, ada yang mau ditambahkan. Ya nggak ada sih, lanjut aja. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa ayat yang ditampilkan Tante Mika. Ya, bagaimana supaya kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja dari saya. Luar biasa. Salut sama Tante Mika. Lanjut. Ya, banyak bahkan ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ya teman-teman ya. Pada setiap hari Senin, Kamis, seluruh amal perbuatan diperlihatkan dan diperhitungkan. Maka Allah mengampuni bagi setiap orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu kecuali seseorang yang saat ini sedang ada perseteruan antara ia dengan saudaranya. Kemudian Allah menyuruh meninggalkan kedua orang ini. Besarkan dulu Uni. Beri kali Ya. ini. Bentar. Lihat naikin orang dulu, bentar. Boleh juga Ya, ya, kalau ini nanti ya. Diomilisap ini ya. Ya, dikatakan ya, pada setiap hari Senin dan Kamis seluruh amal perbuatan diperlihatkan dan diperhitungkan. Maka Allah mengampuni bagi setiap orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu kecuali seseorang yang saat itu sedang ada perseteruan antara ia dengan saudaranya. Kemudian Allah berfirman, tinggalkan kedua orang itu sampai keduanya saling berbaikan. Tidak ada kita ikut campur tangan disuruh saling mengkompor, tapi apa? Saling mendamaikan. Banyak hadis, banyak ayat Al-Quran. Umat Islam itu sesungguhnya bersaudara. Tidak ada tegur sapa sampai kemudian maut menerimanya. Maka neraka jahanam bagi kita. Saudara-saudaraku, jadi kami di sini tidak ingin buat teman-teman, janganlah kalian misalnya tapping mengadu domba. Bahkan ada aku lihat followerku sendiri mengadu domba di Komal Bang Dalbo. Aku nasihati kasih saran, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Bagus kita memberikan kebaikan, bukan keburukan. Jadilah kita manusia yang berguna bagi saudara kita. Jangan kita bekerja sama dengan iblis atau syaitan. Ya, kenapa? Perbuatan. Ya lanjut Uni. Ya, Tante Nila, ini terkait Bang Dalbo, teman-teman ya. Bang Dalbo itu adalah salah satu pemuka Komal, ya, yang berusaha untuk sama seperti kita mencoba membentengi akidah umat juga, ya. Saya tidak pernah punya masalah pribadi dengan Bang Dalbo. Dan saya selama ini memang jarang masuk ke rumah Bang Dalbo, bukan berarti saya tidak memperhatikan. Artinya Bang Dalbo mampu mempertanggungjawabkan ilmu apa yang disampaikan dan siapa yang dia naikkan. Nah,
Dan ketika kalian mengatakan Bang Dalbo jangan didatangin, jangan ditonton, kalian harus tahu alasannya apa. Kalau hanya karena ada apologet yang tidak dinaikkan, kenapa setiap orang yang punya komal harus menaikkan apologet-apologet yang... Ya mohon maaf nih, ini saya tanya nih. Misalnya kalian penonton setia para apologet Islam, ada yang bilang, jangan ditonton lagi Dalbo. Apa kalau Bang Dalbo itu menampilkan penghujatan, jangan tonton dia. Kalau Bang Dalbo menampilkan menistakan Nabi kita dan bahkan dia salah dalam menyampaikan narasi tapi dia angkuh dan semua, kita bersama nggak usah tonton dia. Tapi ketika alasannya kalau ada orang yang tidak diterima di situ, lalu orang tersebut mengajak untuk tidak ikut, kalian ada masalah apa dengan Bang Dalbo? Nggak usah teman-teman ikut-ikutan. Kalian dan kita semua yang bijaksana itu adalah kita damaikan. Kita damaikan supaya Bang Dalbo dan orang yang bersengketa bisa selesai masalahnya. Bukan malah menjelek-jelekan Bang Dalbo. Juga jangan juga menjelekan orang-orang yang menjelekan orang lain. Kenapa? Ya bisa jadi waktu itu dia khilaf, atau bisa jadi dia sudah memiliki kepahitan hati, atau ya bisa jadi dia dipotong. Bukan itu maksudnya, konteks omongannya nggak gitu. Telusuri dulu, tabayun dulu. Jangan ikut campur dengan perseturuan orang lain karena kalian sebenarnya nggak ada kaitan dengan orang itu. Saya sangat-sangat menghimbau kalau ada orang yang mengajak kepada kalian jangan ikuti si A, pada si A itu tidak melanggar syariat Islam, kalian jauhi orang yang mengajak itu. Itu saran saya loh. Saya malah begitu. Saya sering loh bilang, saya nggak suka nonton si Mika, misalnya gitu ya. Saya nggak suruh orang, kalian jangan tonton si Mika ya. Kenapa? Bisa jadi saya tidak suka sama Mika ini karena saya belum tahu apa saja yang disampaikannya. Karena jangan-jangan saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi tolong teman-teman itu, kita sudah bersama-sama, sudah lama bersama-sama. Saya juga tidak mau orang yang bersemangat membuka komal tiap hari tanpa digaji, tanpa ini, bahkan apapun motivasi dalam dirinya. Mereka memberi fasilitas kepada kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan karena hanya satu orang yang, oh tidak dinaikkan si A. Loh, emang si A itu siapa? Kalau ingin memuliakan diri sendiri di dalam perapologetan ini, ya saya pikir sudah ketahuan motifnya. Berarti nggak perlu gitu loh. Kenapa? Karena yang harus kita muliakan itu agama kita. Gitu loh ya teman-teman ya. Nah, terkait tentang Bang Dalbo, kenapa kalian mengatur Bang Dalbo dengan komalnya? Komal Bang Dalbo itu bukan komal milik kita. Bukan milik lembaga tertentu. Ya, komal Bang Dalbo itu dia sendiri yang bertanggung jawab. Kalau dia tidak mau naikin Bang Zuma misalnya, terus kalian marah sama Bang Dalbo gitu. Atau Bang Dalbo nggak mau naikin saya gitu, terus kalian benci sama Bang Dalbo. Itu namanya kita tuh intervensi orang lain. Berarti kita tuh kayak ingin orang tuh ngatur, kita yang atur. Apa bedanya kalian sama Oten? Komal-komal dia yang punya konsep, biarkan dia dengan konsepnya gitu loh. Yang kita junjung tinggi itu Islam, payung kita tuh Islam. Bukan lembaga, bukan yayasan, bukan pribadi orang lain. Kalau saya salah, kalian katakan salah. Kalau Bang Zuma salah, katakan salah. Jangan kalian benarkan orang yang salah walaupun orang itu sudah punya nama. Makanya kalian sama dengan orang jahil dan orang Yahudi nanti. Orang Yahudi itu karena sesatnya itu. Yahudi itu sesat karena mereka melanggar kitabnya, lalu mereka membenarkan kata-kata rabinya. Mencintai berlebihan itu hanya boleh kepada Allah. Kepada manusia tidak ada. Manusia itu tempat kecewa.
mereka. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Tapi ketika mereka sudah sendiri mereka berjuang menunjukkan eksistensinya, maka mereka layak layak diperbincangkan, layak untuk didengar. Jangan pula ketika mereka sudah sendiri kita kotori mereka dengan kedatangan kita. Saya pernah bilang kok sama Bang Loding, saya senang lihat Bang Loding itu 4K yang nonton. Saya pengen duduk di situ. Saya pikir kalau saya hadir di situ, rusak konsepnya Bang Loding. Ya, rusak konsepnya Bang Loding. Orang menikmati Bang Loding. Ustaz Yusuf PI, kalau saya naik nggak mungkin Ustaz Yusuf PI nggak naikin saya. Kenapa saya nggak mau naik? Karena apa? Pertama, orang suka dengan metodenya Ustaz Yusuf PI. Kalau orang ingin nonton saya, ya cari saya di sini, tempat Yonatan Nandar ini. Biarkan Bang Zuma dengan stylenya. Yang mau cari Bang Zuma, ada Komal Bang Zuma. Biarkan Loading dan Papi Gembala dengan stylenya, dua gundul. Biarkan Bang Dalbo dengan stylenya, Kucang Onyot dengan stylenya. Saya support mereka dari program Mesia, kita bayarkan wifi mereka. Tek. Selesai. Jangan jadikan lembaga sebagai agama. Ya, itu yang membuat dulu pernah ada pertikaian keras antara organisasi A dengan B. Saya pikir ternyata yang berdebat itu adalah petinggi-petinggi organisasi. Setelah saya berada di situ, saya tahu ternyata yang berdebat ini bukan petingginya. Bahkan petinggi-petingginya satu guru ternyata. Tapi yang bertengkar ini adalah pengikut-pengikutnya. Nah inilah Tante Mika dengan stylenya. Tapi ada yang mau bersinergi dengan saya. Mereka undang saya datang insya Allah kalau saya mampu, bisa. Oh ada Komal kecil, kalau bisa dia besar bersama saya. Ada Komal kecil, saya datang ke sana. Kalau bisa Komal itu membesar gara-gara ada saya. Bagus. Kalau nggak mau besar berarti ya juga, yang penting kita udah usaha. Jangan ketika ada orang yang meminta kita datang, kita acuhkan ketika Komalnya kecil. Ketika dia sudah mulai membesar, baru nempel-nempel, ciketek, ngapain. Orang juga punya hati, saudaraku. Orang juga punya rasa. Seburuk-buruknya Mikana, Tante Mika ini, dia juga punya hati. Oh aku pula yang Secantik-cantik, semanis-manisnya saya juga punya hati. Artinya, kalau kita tidak memuliakan diri sendiri, percayalah Allah akan memuliakan kita kalau kita memuliakan Allah. Tapi kalau seandainya kita sibuk memuliakan diri sendiri, Allah akan perlihatkan bahwa kita tidak layak dimuliakan. Silakan Ustadz Felix, sampaikan, ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, Masya Allah luar biasa. Kalau saya Uni begini, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tadi sudah dijelaskan ayat data-data yang telah ditunjukkan oleh Tante Mika. Tadi tinggal diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah mengatakan tidak beriman suatu kaum sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Luar biasa. Itu kita amalkan sama-sama. Ya, berbeda sudut pandang itu wajar teman-teman. Beda pemikiran wajar. Akan tetapi perbedaan itu jangan mengantarkan kita kepada kebencian. Boleh kita tidak suka sama seseorang, tapi jangan mengajak manusia lain untuk ikut tidak suka. Ya, seperti yang dikatakan tadi Unaripa ya. Boleh kita tidak suka sama seseorang, tapi jangan ngajak-ngajak orang untuk ikut tidak suka sama orang. Yang namanya manusia itu beda-beda, teman-teman. Ya, jadi jangan dijadikan sebagai ya sebagai sebuah media untuk saling membenci, saling ya artinya berpecahlah. Dalam Al-Quran sudah disampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, tali agama yang Allah yang kokoh, dan janganlah kalian bercerai. Janganlah kalian bercerai. Innahasi sabili, inilah jalan yang lurus kata Allah. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang itulah apa? Wala tatafarraqu bikum an sabili. Pasti jalan yang berpecah belah itu pasti kita akan jauh dari kebenaran, ya. Boleh kita berbeda sudut pandang, boleh kita tidak boleh kita misalnya kejadian kemarin kita ya membenarkan si A, membenarkan si B, tapi jangan kita ngajak-ngajak orang lain untuk ikut sama kita. Tetap kita menaruh rasa kasih sayang, rasa cinta kepada saudara kita. Ya, jangan ada rasa benci, jangan ada rasa benci. Saya itu selama berupload, saya tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Saya tidak pernah bermasalah dengan siapapun selama saya berupload. Ya, karena apa? Saya tetap ya menjaga perasaan saudara-saudara kita. Kalau ada yang kita tidak suka, turun, jangan ikut. Sama seperti yang dikatakan Uniripa tadi. Ya, jangan berkecil hati kalau tidak dinaikkan ke atas Komal. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Jangan
mengatakan bahwasanya saya seperti enggak. Mungkin ada sifat yang ada pada diri kita yang tidak disenangi oleh pemilik Komal dan jangan dijadikan sebagai media untuk saling membenci. Itu saja dari saya, Uni Rifah. Ya, ingat, sekali lagi saya sampaikan, ya, tidak beriman suatu kaum sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ingat, sahabat radhiyallahu anhum, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, apa kelebihannya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah? Tanya sendiri. Ternyata kelebihannya Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga saat itu dihijabah doanya adalah dia tidak memejamkan matanya untuk tidur pada malam hari sebelum dia memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Itu yang harus kita amalkan. Jangan menaruh rasa benci dalam hati kita, jangan menaruh rasa ini sama saudara-saudara kita, teman-teman, ya. Karena apa? Ada suatu waktu, ada suatu hari, ya, tidak berguna lagi harta kita, ya, anak keturunan kita, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersihkan hati kita, ya, bersihkan hati kita. Cintai saudara-saudara kita, jangankan saudara seiman, di luar iman kita. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memusuhi zimmi, barang siapa yang memusuhi zimmi, maka dia akan menjadi musuhku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan itu dalam hati kita masing-masing, teman-teman, ya. Ya, saling memaafkan dan memberi maaf. Itu saja dari saya, Uni Rifah. Lanjutkan. Ya, dan perkara tentang teman-teman, perjuangan dinamika dalam apologetika ini memang banyak sekali dinamikanya. Saya itu sudah pernah, teman-teman, dan ini saya bersaksi nih. Saya itu dulu pernah, teman-teman, tidak dinaikkan dalam satu Komal, ya. Dan saya berpikir begini, pertama, mungkin konsep saya tidak seperti konsep mereka. Mungkin saya terlalu keras. Tapi saya tidak membenci Komal itu. Kenapa? Ya, kita support dakwahnya saja lah kalau dakwahnya bagus, kecuali dia di situ menghujat, saya nggak nonton. Nah, kalau saya tidak dinaikkan, ya bisa jadi mungkin saya belum cukup dianggap belum cukup ilmu, belum mapan.